Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan 2.1. Perkenalkan, nama saya Nur Safora. Saya CKB Angkatan 5 Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Bapak Basrodin sebagai fasilitator saya, Bapak Ainur Rafiq sebagai pengajar praktek. Jawaban pertanyaan pemantik. Setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, pemikiran saya berubah. Guru ketika proses pembelajaran menggunakan beragam cara agar dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal, sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi dan ide, serta guru memiliki beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson, usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pertama, dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hal ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Kedua, dengan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Pemberian berbagai pilihan, baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Yang ketiga, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara: guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. 3. Profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara: guru dapat menerapkan 3 strategi berdiferensiasi secara tepat, yaitu 1. Diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan 3 aspek belajar murid, baik
2. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual untuk murid, mengembangkan kegiatan berdiferensiasi. Tiga, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lakukan. Produk yang diberikan meliputi dua hal: memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Keterkaitan antara materi Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif, dan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi, di mana kesemua itu berpihak pada murid untuk membentuk murid dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dan peran guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pikiran dan potensi murid. Hal tersebut sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu visi guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi dan terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila pada murid. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan hebat untuk guru di Indonesia.